Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan menjelaskan uji prediksi dan uji regresi. Langsung saja, yang pertama uji prediksi. Prediksi pada dasarnya merupakan dugaan atau prediksi mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Prediksi bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kualitatif itu tidak berbentuk angka, yang kuantitatif berbentuk angka. Prediksi kualitatif sulit dilakukan untuk memperoleh hasil baik karena variabelnya sangat relatif sifatnya. Prediksi kuantitatif dibagi dua, yaitu prediksi tunggal point prediction dan prediksi selang interval prediction. Prediksi tunggal terdiri dari satu nilai, sedangkan prediksi selang terdiri dari beberapa nilai, berupa suatu selang interval yang dibatasi oleh nilai batas bawah, prediksi batas bawah, dan batas atas atau prediksi tinggi. Selanjutnya yaitu uji regresi. Analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam mengadakan prediksi. Suatu variabel dapat diprediksi oleh variabel yang lain. Variabel yang diprediksi disebut variabel kriterian atau variabel terikat. Sedangkan variabel yang berperan memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas. Regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi satu variabel tergantung yang dilakukan oleh satu variabel bebas. Tujuan analisis regresi adalah menggambarkan garis regresi menggunakan persamaan regresi, dan untuk memperoleh dasar prediksi yang mempunyai kesalahan atau residu prediksi yang sekecil-kecilnya. Dasar pengambilan keputusan mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Di antaranya yaitu jika nilai signifikasi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak terpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya, jika nilai T hitung tidak lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, persamaan umum dalam analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B titik X. Keterangan Y sama dengan skor kriterion atau variabel terikat. X sama dengan skor prediktor atau variabel bebas. A dan B sama dengan bilangan konstan. Di sini saya mempunyai data view dan variabel view. Nah, di sini saya memiliki datanya yaitu 60 responden. Di sini ada data religiositas dimisalkan X dan agresivitas dimisalkan Y. Nah, oke, sekarang kita ke SPSS. Nah, di sini ada variabel new dan ada name di sini. Kita ketik X kecil dan Y. Kemudian di sini ada desimal, kita ubah jadi 0 semuanya. Oke, nah di sini ada label. Label ini yang X tadi kan namanya religius. Nah, dan Y itu agresivitas. Kita klik data view-nya. Nah, sudah ada kan? Di sini ada X dan Y. Kita kembali ke Excel.
Kemudian kita kembali ke Excel, kita kemudian blok dulu, hasilnya kita blok semuanya. Oke, kita blok, kemudian kita copy, kemudian balik lagi, kita paste. Oke, kita paste, kemudian klik, kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik analyze. Oke, kita klik analyze. Kemudian ada regression, kemudian kita ada linear. Nah, untuk religiositas variabel X ini kita pindahkan ke independen. Nah, independen. Setelah kita klik analyze, kemudian di sini ada regression, kita ada linear. Nah, untuk religiositas variabel X ini kita pindahkan ke independen. Nah, independen ini adalah variabel bebasnya. Kemudian kita klik OK. Dan untuk agresivitas ini kita ke dependen atau variabel terikatnya. Maka setelah ini kita klik OK saja. Oke, di sini sudah kita bisa lihat anak panahnya. Di sini ya. Kita melihat variabel X ini berpengaruh tidak untuk variabelnya, kita lihat di anak panahnya. Oke, untuk membandingkan variabel X ini berpengaruh atau tidak dengan variabel Y, maka kita di sini akan melihat ada catatannya yang dimana ada dua hal. Nah, jika nilai signifikasi ini kurang dari 0,05, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini signifikasi kita itu adalah 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa dari output tersebut diketahui bahwa nilai F, hitunglah nilai F, hitungannya itu adalah 14.849 dengan titik signifikasi. Nah, titik signifikan kita itu adalah 0,0000, maka lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel religiositas. Dengan kata lain, variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami.